Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta berharap seri penutup MotoGP 2024 tetap digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Sebagaimana diketahui, kawasan itu baru terkena badai Dana dan mengalami banjir bandang parah. Akibat banjir ini banyak korban berjatuhan dan jalan menuju Valencia mengalami kerusakan parah. Beruntungnya beberapa fasilitas sirkuit Ricardo Tormo tidak terkena dampak atas banjir tersebut. Akan tetapi sebagian fasilitas sirkuit dipakai sebagai tempat pengungsian sementara. Menanggapi situasi yang di luar dugaan itu, Ezpeleta pun tetap berharap agar balapan penutup bisa tetap digelar di Valencia. Prinsipnya tanggal asli akan dipertahankan. Mereka sedang bekerja memperbaiki akses dan pelayanan. Treknya sendiri tak mengalami kerusakan. Semua orang menyadari situasi terkini di Valencia akibat hujan lebat dan banjir. Bakal insensitif dan tak bertanggung jawab mendiskusikan MotoGP saat ini. Fokus kami harus tetap pada bantuan untuk yang terdampak dan sirkuitnya saat ini sedang dipakai sebagai pusat pertolongan pertama. MotoGP harus mencoba membantu dengan cara apapun yang memungkinkan. Rider Gresini Racing Marc Marquez turut membicarakan bencana banjir yang melanda Valencia, Spanyol. Akibat dari bencana ini, sirkuit Ricardo Tormo mengalami kerusakan. Selain itu, banyak warga Valencia yang juga kehilangan rumah akibat banjir besar tersebut. Dilansir dari Crash, Marc Marquez mengingatkan bahwa prioritas utama dalam situasi bencana seperti ini adalah keselamatan dan keamanan warga. Kami harus memahami situasi dengan baik, namun fasilitas seharusnya lebih dulu diutamakan untuk orang-orang yang terdampak. Saya sudah melihat kerusakan sirkuit di Valencia, namun tidak masuk akal bila langsung memperbaiki itu ketika banyak orang yang saat ini tak punya rumah. Jorge Martin bisa mendadak juara dunia MotoGP 2024 di akhir pekan ini. Ya, hal ini bisa saja terjadi apabila kondisi di Valencia tidak mendukung untuk balapan dan pada akhirnya terpaksa dibatalkan. Kawasan Valencia sendiri saat ini ditutup oleh pemerintah Spanyol dan dinyatakan zona merah. Bandara dan stasiun kereta tidak beroperasi. Di sisi lain, Dorna sendiri belum mengumumkan secara resmi apa rencana lain dari seri pamungkas di Valencia. Besar kemungkinan mereka akan memindahkan lokasi seri terakhir tersebut. Namun bisa juga mereka akan menghapus seri di Valencia. Dan apabila penghapusan ini terjadi, otomatis balapan di Sepang akhir pekan ini akan menjadi seri terakhir dan Martin pun bisa dinyatakan sebagai kampiun di akhir pekan ini. Mantan rider MotoGP Tito Rabat terjebak banjir bandang yang melanda kota Valencia. Dalam unggahan di Instastory akun pribadinya, Rabat memperlihatkan dirinya berada di jalan raya di daerah Cheste, Valencia, dan terjebak dalam kemacetan akibat banjir yang melanda. Saking parahnya banjir yang melanda, Rabat bahkan harus menunggu lama dan terpaksa tidur di mobil. Marc Marquez mengungkap targetnya pada balapan yang bertajuk MotoGP Malaysia 2024 akhir pekan ini. Tampil apik dalam beberapa balapan terakhir, nyatanya hal ini tak membuat Marquez pede jelang tampil di sirkuit Sepang. Ya, meski mengendarai motor yang kompetitif, Marquez merasa bahwa dirinya selalu tampil kesulitan di Sepang. Secara historis ini merupakan salah satu trek tersulit dan setelah pengalaman dengan Ducati selama setahun, itu akan sulit. Tetapi kami akan mencoba memahami besok di mana kami berada. Saya tak menargetkan kemenangan, tapi berada di posisi ketiga atau keempat itu adalah suatu keberhasilan. Andrea Iannone menceritakan bagaimana dirinya bisa menggantikan Fabio Di Giannantonio di VR46 Racing Team. Valentino Rossi menunjuk Andrea Iannone untuk menjadi rider pengganti Fabio Di Giannantonio di MotoGP Malaysia akhir pekan ini. Dari laman resmi MotoGP, Iannone mengisahkan panggilan telepon dari Valentino Rossi yang memberinya kesempatan kembali balapan di MotoGP.
Jadi saat mendarat di World Superbike Jerez, saya menyalakan ponsel saya dan saya melihat pesan dari Vale. Dia bilang, "Andrea, aku menelponmu tapi ponselmu mati. Ketika kau membaca pesan ini, tolong hubungi aku kembali." Jadi saya balik menelponnya. Saya bilang, "Hai Vale, apa kabar?" Dia bilang, "Aku baik-baik saja. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau mau naik motor lama Ducati untuk 2 balapan terakhir? Karena Digia harus operasi." Saya tak butuh 1 detik pun untuk ambil keputusan. Saya langsung bilang, "Ya, tentu, aku mau." Bos Pramac Racing Gino Borsoi mengaku sangat optimis Jorge Martin bisa memenangkan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Setelah kalah bertarung di musim lalu, musim ini Martin kembali bertarung dengan Pecco Bagnaia untuk memperebutkan titel juara dunia MotoGP. Dalam sesi konferensi pers, Borsoi mengungkapkan bahwa pertarungan di musim ini akan jauh berbeda dari musim sebelumnya. Pasalnya, baik Martin maupun tim Pramac, mereka sudah belajar dari pengalamannya di musim 2023 lalu. Saya pikir Jorge juga belajar banyak dari tahun 2023. Saya pikir dia mengerti apa yang dia lewatkan tahun lalu dan apa poin penting untuk memperjuangkan gelar. Jorge tidak hanya meningkat tetapi juga seluruh tim. Berbagai cara akan dilakukan Pramac Ducati demi membawa rider andalanya Jorge Martin juara di MotoGP 2024. Ya, dengan 2 seri tersisa, Martin berpeluang besar menjadi juara dunia di musim ini. Ia unggul 17 angka dari pesaingnya Pecco Bagnaia. Dilansir dari Corse di Moto, manajer Pramac Ducati Fonsi Nieto mengatakan bahwa tim Pramac akan memberikan dukungan penuh demi mewujudkan impian rider berjuluk Martinator itu. Salah satu dukungan yang bakal diberikan di Sepang akhir pekan ini adalah dengan memberi Martin mesin baru agar bisa mengungguli Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia membicarakan persaingannya dengan Jorge Martin dalam memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024. Di sesi konferensi pers MotoGP Malaysia, rider asal Italia itu mengaku sangat menikmati situasi saat ini. Meski berada di bawah tekanan lantaran ia tertinggal 17 poin dari Martin, Bagnaia justru menjadikan hal ini sebagai motivasi tambahan untuk bisa tampil cepat dan memenangkan kejuaraan musim ini. Dalam hal tekanan itu selalu ada, namun menyenangkan berada dalam situasi ini. Memang benar bahwa ini adalah situasi kritis. Anda harus menjadi yang tercepat, tetapi Anda tidak boleh membuat kesalahan apapun. Saya tahu bahwa Jorge berada dalam situasi yang lebih baik, namun Anda perlu bersikap lebih tenang untuk menjadi kompetitif dalam situasi ini tidaklah mudah. Saya pikir kami perlu menikmati momen ini dan terus bekerja seperti biasa. Toto Wolff merasa yakin Max Verstappen akan belajar banyak dari penalti yang didapatinya di Formula One GP Meksiko. Pada balapan di sirkuit Hermanos Rodriguez akhir pekan lalu, Max Verstappen terlibat persaingan sengit dengan Lando Norris. Verstappen lantas melakukan manuver pertahanan yang agresif kepada Norris. Meski tidak ada senggolan ataupun kecelakaan, tetapi aksi Verstappen tersebut dinilai melanggar aturan oleh steward. Ia pun dijatuhi penalti selama 20 detik. Hasilnya, Verstappen kehilangan banyak posisi dan harus puas finish di urutan ke-6. Melihat Verstappen yang terkena penalti tersebut, Toto Wolff meyakini bahwa sang pembalap akan introspeksi diri dan belajar dari kesalahannya. Apalagi posisi Verstappen di puncak klasemen saat ini makin terkejar oleh Norris.